ada sebuah cerita Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam madhab yang sering kita dengar, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal setiap dia tidur dia bermimpi ingin pergi satu kampung, suatu wilayah yang agak jauh dari tempatnya. Setiap dia tertidur dia memimpikan satu tempat, tapi entah tujuannya apa dan maksud tujuan untuk ke sana itu nggak tahu. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal keesokan harinya dia memberanikan dirinya untuk berangkat ke sana. Satu daerah, satu kampung, berhari-hari sampai kampung tersebut, tapi tidak mengetahui apa tujuannya dan apa maksudnya. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal tertidur di satu masjid, dibangunkan sama orang. Wahai Syekh, apakah kamu nggak mempunyai tempat tinggal? Kalau kamu nggak memiliki tempat tinggal, aku persilakan kamu untuk tidur ke tempatku. Satu tokoh gitu, cuma agak kotor. Kalau memang engkau berminat, silahkan. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal mengiyakan ajakan seorang tersebut. Sampai di rumahnya, dia melihat keseharian orang ini, pemilik rumah ini. Dia beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah SAW, sambil dia menggiling gandum, ingin membuat roti. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepadanya, wahai fulan, kamu melakukan hal seperti ini apa baru saat ini, apa memang kamu sudah melakukan sebelumnya? Kemudian yang pemilik rumah ini mengatakan, sesungguhnya amalan ini aku lakukan setiap aku menggiling gandum. Kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada pemilik rumah, wahai fulan, ada gak doa yang engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah belum kabulkan? Apa jawaban pemilik rumah ini? Wahai Syekh, sesungguhnya doaku semuanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan kecuali satu. Apa itu doamu? Kemudian pemilik rumah ini mengatakan, aku ini kepengin berjumpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tapi aku tidak memiliki dana, uang untuk berangkat satu kota untuk berjumpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa tersebut. Dia tidak mengetahui sesungguhnya yang datang ke rumahnya ini siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika itu Ahmad bin Hanbal terlintas dalam hatinya, kenapa ya kemarin saya merasa kegelisahan untuk datang kampung ini, desa ini, tapi entah tujuannya apa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan saya untuk datang kepadanya. Hanya untuk apa? Mengabulkan doanya seorang pemilik rumah tersebut. Ini doa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan caranya, dengan bentuknya. Ketika orang ingin berjumpa dengan orang yang ingin dicintainya, Allah pertemukan dengan pengharapannya, dengan doanya. Dan cerita yang satu lagi, ada seorang dokter. Dokter ini namanya Abul Hakam, spesialis ahli saraf dan ahli tulang. Ketika itu dia ingin berangkat untuk berjumpa dengan rekan-rekannya, rekan-rekan dokternya. Ketika perjalanan pesawat itu cuaca buruk, dia harus landing suatu kota, satu desa. Ketika dia lanjutkan takut membahayakan, ketika itu dia harus landing. Ketika itu ingin melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kendaraan bermobil. Tapi ketika dilanjutkan perjalanannya, cuaca memburuk, hujan deras, dia harus mampir satu rumah yang tua, rumah gubuk. Cuma namanya ingin berteduh. Abul Hakam ini singgah di satu rumah tersebut. Ketika dia mengetuk, tahu-tahu ada penghuni rumahnya seorang nenek-nenek yang tua renta.
"Wahai nenek, bisakah aku untuk berteduh sebentar? Sebab saya ingin melanjutkan, tapi cuaca buruk, saya harus singgah di sini." Kemudian Abul Hakam ini dia berdiam di rumah tersebut. Dia melihat aktivitas seorang nenek ini. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang begitu panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melihat dia memiliki cucu. Cucu ini ayahnya dan ibunya sudah meninggal, yatim piatu. Kemudian Abul Hakam menanyakan, "Wahai nenek, siapa ini?" Dia nenek menjawab, "Ini adalah cucuku. Dia ini dari mulai lahir dia nggak bisa berdiri menggerakkan tubuhnya, sebab ada saraf di tulangnya yang menyebabkan dia nggak bisa untuk bangun. Dan saya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua doa-doaku ini Allah telah kabulkan kecuali satu." "Apa itu wahai nenek?" "Aku ingin anak saya ini ingin memberangkatkan ke Irak, ingin berjumpa dengan dokter namanya Abul Hakam, sebab dia itu orang ahli saraf, ahli tulang. Tapi aku, apa daya, saya ini orang miskin, cuma ingin menyembuhkan cucu saya tidak memiliki uang. Cuma doa satu ini yang Allah belum kabulkan." Jadi perjalanan seorang Abul Hakam ini, Allah berikan cuaca yang buruk, perjalanan yang buruk, untuk apa? Pertemukan dia kepada seorang nenek, hanya meminta kepada Allah, satu doanya belum dikabulkan. Allah berikan jalannya. Sebab apa? Doa. Jadi kita sebagai hamba minta sama Allah, doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalud du'a ahina Yunus." Seabdul-abdulnya doa, katanya, kata sabda Rasulullah SAW, adalah doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini yang sejarahnya ditelan nama perut ikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Yunus, ketika itu Nabi Allah Yunus lari dari kaumnya, ingin menyelamatkan diri. Dan Nabi Yunus marah, kesal kepada kaumnya. Ketika kaumnya diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Ketika Nabi Yunus lari, ingin berlayar, ketika itu gejolak air yang begitu keras, deras, dan ketika itu orang-orang yang dalam kapal ingin menurunkan penumpang sebab kapal ini terlalu berat. Ketika menggunakan sayembara, Nabi Yunus yang keluar namanya. Diundi lagi Nabi Yunus, 3 kalinya Nabi Yunus harus dibuang dari kapal. Ketika itu Nabi Yunus dibuang, ditelan nama perut ikan. Ketika itu Nabi Yunus dalam keadaan kesal pada kaumnya. Makanya dalam ayat Al-Quran, "Wadannuna iddahaban mugadiran wadanna an lan yaqdira alaihi fanada fid dhulumat." Wadannun, wadannun ini adalah nama ikan. Wadannun yang bersangkut paut dengan Nabi Yunus. Iddahaban mugadiban. Iddahaban ini pergi. Mugadiban dalam keadaan marah, kesal. Wadanna an lam yaqdira alaihi. Tapi dalam hati Nabi Allah Yunus prasangka baik, sesungguhnya Allah itu bisa membantu dia dalam keadaan kesempitan. Ketika ditelan ini seandainya Nabi Allah Yunus tidak meminta kepada Allah dengan doa ini, niscaya Nabi Yunus sampai sekarang detik ini gak bakalan keluar dari perut ikan. Fanada fid dhulumat. Kemudian Nabi Allah Yunus fayunadi, berdoa dengan doa ini dalam keadaan kegelapan. Fid dhulumat itu kegelapan. Allah ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalim. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Fastajaba lahu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya.
Ini kalau Allah nggak kabulkan, niscaya Nabi Yunus masih dalam perut. Wa najjainahu minal gham. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa najjainah, menyelamatkannya minal gham, dalam keadaan kesempitan. Wa kadzalika najzil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bagi orang-orang yang beriman, mukmin. Jadi Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh perut ikan, hanya satu doa yang Allah kabulkan. Ini 40 hari Nabi Allah Yunus ditelan nama ikan. Makanya Umar bin Hafid mengatakan, ketika hati kita hempit, gelisah, sedih, kita dianjurkan membaca doa ini. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Ini kebiasaan orang-orang kita, orang-orang Hadramut. Mereka setiap selesai sholat witir, mereka membaca doa ini. Jadi awal dengan baca dan nuni dhahaban mughadiban wa dhanna annan yaqdir alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Ini doa yang manjur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan afdhalud doa ahina Yunus. Sebaik-baik doa adalah doanya Nabi Allah